mempresentasikan hasil analisis kami di SMA Unggulan Cendekia. Perkenalkan, nama saya Ilman Akbar. Saya Hendra Jayasa. Saya Dusita Zakia. Saya Nabila Oktavia. Saya Nela Wahyuni. Saya Intan Nurhadijah. Saya Zahra Tunisa. Dan saya Muhammad Naufal. Saksikan analisis kami. Salam dari Binjai. Berdasarkan kasus yang diberikan, masalah utama yang menyebabkan PJBL belum berhasil diadopsi secara optimal adalah kurangnya kesiapan guru dalam menerapkan model pembelajaran tersebut. Sebagian besar, guru masih terbiasa menggunakan metode pembelajaran konvensional yang berfokus pada penyampaian materi dan latihan soal. Ketika harus menerapkan PJBL, guru merasa kesulitan karena belum memiliki pengalaman yang cukup dalam merancang dan mengelola proyek pembelajaran. Selain itu, terdapat kekhawatiran dari orang tua yang beranggapan bahwa kegiatan proyek dapat mengurangi fokus siswa dalam menghadapi ujian. Di sisi lain, siswa juga masih terbiasa dengan penggunaan pembelajaran yang berpusat pada guru, sehingga memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan pembelajaran yang lebih aktif dan kolaboratif. Soal kedua, analisis tahapan difusi inovasi Rogers. Menurut Rogers, proses adopsi inovasi terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama ada knowledge. Pada tahap ini, kepala sekolah telah memperkenalkan PJBL kepada guru, siswa, dan orang tua siswa. Namun, pemahaman mereka mengenai konsep dan penerapan PJBL tersebut masih terbatas, sehingga belum sepenuhnya memahami manfaat inovasi tersebut. Yang kedua, ada persuasion. Pada tahap ini, mulai terbentuknya sikap terhadap inovasi. Sebagian guru merasa PJBL membutuhkan waktu yang lebih banyak dan dapat menghambat penyelesaian target kurikulum mereka. Orang tua juga khawatir bahwa proyek akan mengurangi waktu belajar siswa untuk menghadapi ujian. Yang ketiga, ada decision. Pada tahap ini, individu memutuskan menerima atau menolak suatu inovasi. Dalam kasus ini, hanya sebagian kecil guru yang memilih mengadopsi PJBL ini, sedangkan sebagian besar guru masih bertahan pada metode konvensional mereka. Keempat, implementasi. Tahap implementasi merupakan tahap penerapan inovasi dalam praktek nyata. Meskipun program telah berjalan selama 1 tahun, hanya sebagian guru yang menerapkan secara konsisten. Guru masih mengalami kesulitan dalam perencanaan proyek, pengelolaan waktu, dan pencapaian target kurikulum. Dan kelima, confirmation. Pada tahap ini, individu mencari penguatan atas keputusan yang telah diambil. Karena manfaat PJBL belum terlihat secara nyata bagi semua pihak. Sebagian guru dan orang tua masih meragukan efektivitasnya. Nomor 3, tahap yang mengalami hambatan paling besar adalah tahap implementation atau implementasi. Alasannya, karena pada tahap inilah terjadi kesenjangan antara pemahaman terhadap inovasi dan kemampuan untuk menerapkannya secara nyata. Guru mengetahui keberadaan PJBL, namun masih kesulitan dalam pelaksanaannya karena keterbatasan pengalaman, kurangnya pelatihan, dan budaya sekolah yang masih berorientasi pada nilai ujian. Soal nomor 4, analisis karakteristik inovasi. Menurut Rogers, terdapat 5 karakteristik inovasi yang mempengaruhi tingkat adopsi. Yang pertama ada relative advantage. PJBL memiliki keunggulan karena mampu mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan pemecahan masalah. Namun, keunggulan tersebut belum sepenuhnya dirasakan karena guru dan orang tua masih fokus pada nilai ujian. Yang kedua ada compatibility. Tingkat kesesuaian PJBL masih rendah karena budaya sekolah selama ini berorientasi pada prestasi akademik dan nilai. Sementara itu PJBL lebih menekankan pada proses pembelajaran dan pengembangan kompetensi. Yang ketiga ada complexity. PJBL dianggap cukup kompleks karena guru harus merancang proyek, mengelola kelompok, memantau proses, dan melakukan penilaian yang lebih beragam. Yang keempat ada trialability. Sebenarnya PJBL dapat diuji coba dalam skala kecil terlebih dahulu. Namun sekolah belum memiliki program uji coba yang terstruktur sehingga guru merasa langsung menghadapi perubahan yang besar. Yang kelima, observability. Manfaat PJBL seperti peningkatan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis tidak dapat terlihat secara instan seperti nilai ujian. Akibatnya, efektivitasnya sulit diamati oleh orang tua maupun guru. Lanjut, soal kelima, karakteristik yang paling berpengaruh. Karakteristik yang mempengaruhi tingkat adopsi PJBL adalah compatibility dan complexity. Compatibility karena PJBL dianggap belum sesuai dengan budaya sekolah yang berfokus pada hasil ujian. Sedangkan complexity karena guru merasa penerapannya cukup rumit dan membutuhkan keterampilan tambahan.
Oke, lanjut ke soal 6 dan soal 7. Faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi yang pertama ada kesiapan kompetensi guru, yang kedua ada kebiasaan belajar siswa, yang ketiga ada kepemimpinan kepala sekolah. Sedangkan faktor eksternal meliputi ekspektasi orang tua, sistem seleksi perguruan tinggi yang masih berorientasi pada nilai akademik. Dari seluruh faktor tersebut, yang paling dominan adalah keselarasan antara inovasi dengan budaya dan nilai sekolah. Karena selama keberhasilan sekolah masih diukur melalui nilai ujian dan kelulusan perguruan tinggi, maka PJBL akan terus menghadapi resistensi. Kritik Rogers yang paling relevan dalam kasus ini adalah pro-innovation bias. Kritik ini menjelaskan bahwa suatu inovasi sering dianggap selalu lebih baik dan seharusnya diterima oleh semua orang. Padahal dalam kenyataannya tidak semua pihak langsung siap menerima perubahan. Dalam kasus ini, keraguan guru dan orang tua bukan berarti mereka menolak perubahan, tetapi karena mereka mempertimbangkan kesiapan, pelaksanaan, serta dampaknya terhadap prestasi akademik siswa. Menurut saya, teori Rogers cukup membantu untuk menjelaskan kasus ini karena mampu menggambarkan proses adopsi inovasi melalui tahapan conflict, persuasion, decision, dan implementation, dan confirmation. Selain itu, teori Rogers juga menjelaskan bagaimana karakteristik inovasi dapat mempengaruhi tingkat penerimaan suatu inovasi. Namun, teori ini belum sepenuhnya menjelaskan bahwa faktor-faktor lain seperti budaya sekolah, tekanan untuk masuk ke perguruan tinggi, dan ekspektasi orang tua terhadap hasil akademik siswa. Oleh karena itu, teori Rogers perlu dipadukan dengan perspektif budaya organisasi dan manajemen perubahan agar analisisnya lebih komprehensif. Soal nomor 10, strategi adopsi inovasi. Yang pertama, tingkat guru. Strategi yang dapat dilakukan adalah pelatihan dan workshop PJBL, simulasi perancangan proyek, pembentukan komunitas belajar guru, pendampingan oleh fasilitator berpengalaman. Nomor 2, tingkat sekolah. Strateginya meliputi sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan, penjadwalan yang fleksibel untuk proyek, pameran hasil karya siswa, pelibatan orang tua dalam proyek. Tingkat sistem pendidikan. Strategi yang dapat dilakukan yaitu penguatan kebijakan kurikulum merdeka, perluasan sistem penilaian yang mengukur keterampilan abad ke-21, penyediaan anggaran untuk pengembangan profesional guru. Soal 11, apakah PJBL layak dilanjutkan? Jelaskan, Project Based Learning atau PJBL sangat layak untuk dilanjutkan. Hambatan yang terjadi saat ini bukan karena PJBL tidak efektif, tetapi karena proses adaptasi yang masih berlangsung. Dengan dukungan yang tepat melalui pelatihan, pendampingan, dan sosialisasi kepada orang tua, PJBL dapat memberikan manfaat besar dalam mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan abad ke-21. Soal 12, prediksikan kondisi implementasi PJBL 5 tahun ke depan. Jika melihat kondisi saat ini, implementasi PJBL dalam 5 tahun ke depan berpotensi berkembang menjadi lebih baik. Guru akan semakin terbiasa merancang dan melaksanakan pembelajaran berbasis proyek apabila sekolah terus memberikan pelatihan dan pendampingan. Siswa juga akan lebih siap untuk belajar secara efektif, mandiri, dan kolaborasi karena sudah terbiasa dengan pendekatan tersebut. Selain itu, dukungan orang tua juga dapat meningkatkan apabila mereka melihat manfaat nyata dalam penerapan PJBL terhadap perkembangan kemampuan anak-anak mereka. Menurut kami, faktor yang paling menentukan keberhasilan adopsi PJBL adalah kesiapan dan kompetensi guru. Guru merupakan pihak yang secara langsung melaksanakan inovasi dalam kelas. Oleh karena itu, keberhasilan maupun kegagalan penerapan PJBL sangat bergantung pada kemampuan guru dalam merancang, mengelola, dan mengevaluasi pembelajaran berbasis proyek. Apabila guru memiliki kompetensi yang baik serta didukung oleh kepala sekolah dan lingkungan sekolah yang positif, maka peluang keberhasilan penerapan PJBL akan semakin besar. Dari analisis ini dapat kami simpulkan bahwa keberhasilan inovasi pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kualitas inovasinya, tetapi juga oleh kesiapan pengguna, budaya organisasi, serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. Sekian dari kami kelompok 2 mengenai analisis studi kasus di SMA Cendekia. Wassalamualaikum warahmatullahi